Yo yo yo. Halo. Sudah 7 bulan yang lalu semenjak membuat konten ini. Bertemu kembali setelah 7 bulan lamanya. Ya, gimana sehat? Alhamdulillah. Setelah 7 bulan tidak bertemu dalam bincang-bincang Ya. kali ini mau bahas apa, Bung Panca? Kali ini kita akan bahas yang sedang rame nih. Apa tuh? DDS. Apa tuh DDS? DDS itu mengandung banyak arti. Apa tuh? Salah satunya akan kita bahas itu diam-diam suka. Waduh. Berat. Berat ya. DDS kali ini kan kalau suka sama orang tuh lebih baik langsung diungkapkan. Iya betul. Langsung terkonek. Terkonek. Oke. Nah, tapi pernah gak sih nyimpen perasaan secara diam-diam ke orangnya tapi nggak mau ngungkapin? Siapa tuh? Pernah gak? Oke, kalau saya mah selalu gentleman. Tidak pernah diam-diam, nggak pernah saya. Aduh, ditolak juga nggak pernah saya. Benar. Bohong sih. Jadi DDS itu sebenarnya buat orang-orang yang lemah ya. Tapi pasti Kenapa? Bayu pernah sih suka aja. Ih, gelis, resep. Iya. Jadi begini guys. Iya. Ini berdasarkan data yang telah saya teliti dari berbagai banyak wanita. Jadi saya tuh sudah ini dunia saya ini udah berkecimpung lama di sini. Gimana dunia? Jadi suka itu kalau DDS diam-diam suka ya. Sebenarnya hanya untuk orang-orang yang lemah kalau kata Dilan mah. Oh, kata Dilan. Kenapa? Karena nggak berani mengungkapkan gitu. Itu yang salah gitu kalau DDS tuh. Jadi mudah tertikung. Mudah tertikung. Oh iya. Pengalaman pribadi. Oh pribadi. Lagi-lagi pengalaman berbicara. Berarti kalau pengalaman pribadi berarti pernah dong Bayu diam-diam suka. Oh ya mungkin iya. SMP pernah nggak? Oh SMP ada. Nggak pernah. Ada. Ada dan saya kasih bocoran. Pernah terspill di video yang SMP. Waduh. Wow menarik. Apakah masih ada videonya? Jangan ditonton. Itu udah kelas berapa? Itu kelas 8. Jangan disebut 9. Ya 789 lah. Terserah lah, jangan kalian cari aja sendiri di video. Jadi saya tidak berani mengungkapkan dan akhirnya karena apa dulu? Tidak jadi. Ya suka aja gitu. Karena love language saya gitu. Geri-geri kata. Saya tuh butuh physical touch gitu. Terus ketemu langsung. Iya, ketemu langsung gitu. Sering ketemu langsung. Jadi kayak wah ya gelis, cantik gitu. Baik gitu. Tapi saya nggak berani ungkapin gitu. Nah, itu kata Dilan. Makanya belajar dari pengalaman. Lihat saya hari ini enggak biasa. Gimana hari ini? Hari ini jadi saya udah punya pacar baru ya. Ingat 7 bulan dia lalu. Iya 7 bulan. Ya jadi sudah berapa bulan sekarang? Ya ada lah pokoknya. Terus saya ini DDS sama yang sekarang tuh. DDS. Iya DDS. Oh gimana tuh? Saya nggak pakai kalau kata Persia Bersari sekarang tuh satset. Gimana tuh maksudnya? Jadi langsung jadi. Jadi secara diam-diam. Nggak pakai PDKT. Oh langsung aja. Satset. Makanya Persia Bersari terinspirasi dari siapa? Oh iya. Dari saya. Oh, satset itu. Fiesta Bersari. Jangan lupa pakai produknya di Indomaret. Apa? Fiesta Nugget. Iya nugget. Jadi DDS itu sebenarnya buat kalian yang DDS gitu. Menurut penelitian gitu, kalau DDS pasti malas gitu. Malas banget. Jadi misal kalau misal kita tuh udah tahu nih dia teh udah punya pacar. Sakit banget, nyesek gitu. Makan. Kenapa saya? Ya karena pengalaman pribadi ya gitu. Soalnya pernah di suatu kejadian saya tuh DDS gitu. Diam-diam suka ya. And then ya, lalu main nih ceritanya. Main masa lalu main gunung.
Enggak. Dia Oh, iya. tit. Jangan. DDS gitu. Terus saya tuh main gitu ke salah satu tempat wisata. Ya. Enggak wisata juga sih. Tempat main aja gitu. Main. Tempat main, terus saya baru tahu bahwa dianya udah punya pacar gitu. Saya tuh nggak tahu. Padahal saya bukan siapa-siapanya dia pada saat itu. Tapi sakit gitu. Sakit. DDS. Jadi gak enak ya DDS. Jadi DDS itu dasarnya bikin sakit. Jadi buat kalian jangan DDS sih. Dan manfaatkan teman gitu, untuk bercerita. Maksudnya gimana Jadi gini, Ya. manfaatkan. Jadi misal Anda suka pada satu wanita. Nah, Satu pria. satu wanita. Yang wanita suka pria. Iya, wanita suka pria. Suka wanita. Pria suka wanita. Ih, dibalik-balik. Kan iya, Iya. jadi kalau kita suka kepada wanita Atau sebaliknya. atau sebaliknya, manfaatkan teman dekat. Yang gimana tuh? Karena ketika kita DDS, kadang kita selalu tidak berpikir secara rasional. Maksudnya? Jelasin. Biar. Kenapa saya katakan tidak berpikir secara rasional? Iya. Karena ketika kita DDS, kita tuh rata-rata mindset kita tuh malu. Oh, malu Mengungkapkan kepada siapa aja. Jangan. Kalian malu, kalian sakit hati, bodoh. Wah, bodoh. Para bodoh. Makanya jangan DDS, karena banyak kejadian DDS gitu. DDS, diam-diam suka, nggak cerita ke siapa-siapa, disukain sama temen. Nah itu yang bahaya. Aduh, itu kita harus mengantisipasi. Pengalamannya itu. Kita harus mengantisipasi itu terjadi. Kenapa ya? Karena ya berantem sama cewek itu nggak berantem gara-gara cewek itu nggak baik, Oh. nggak bagus. Saya ini ya familiar dengan cerita-cerita ini. Iya mungkin ya. Tapi ya setelah perjalanan yang cukup panjang Iya. gitu, mengarungi percintaan gitu di kota Bandung, Asik, ngeri. akhirnya saya belajar satu hal gitu, Belajar naon ya? bahwa DDS itu sakit. Oh, sakit. Jadi Ya, dasarnya DDS itu sakit. jadi jangan DDS. Jadi jangan DDS. Buat kalian DDS, jangan DDS. Buktinya Buktinya DDS yang di Persib aja rada rusak. Iya. Ya. David kacang Iya. mete. Kacang men. Tapi gimana kalau ada situasi, Oke. misalnya ada satu pria suka sama diam-diam ke cewek. Oke. Cewek juga suka tapi nggak diungkapin. Nah itu. Itu Sayang ya. itu sangat disayangkan ya. Kenapa? Belagu. Udah Itu sama-sama suka. sebenarnya itu salah dari prianya menurut saya. Kenapa? Karena kalau wanita sudah suka itu pasti beda gitu. Menunjukkan ya. Kalau rata-rata setelah Asik, saya rata-rata. melakukan data dari berbagai banyak daerah, saya survei gitu. Riset langsung gue. Riset Menjalani langsung ya. Oh. Kalau cewek itu kalau udah suka biasanya malu-malu. Tapi kalau nggak suka ya biasa weh ke teman mah gitu. Oh. Iya kayak gitu. Ngerti tuh? Oh, iya. Ya jadi say cat gitu. Nah, iya. Malu-malu kucing. Mau MMK, mau kambing. Ya MMK ya malu-malu kambing. Jadi kalau cewek tuh kalau udah suka ya pasti malu-malu gitulah. Kalau kayak ada rasa gimana gitulah kalau sama laki yang kita suka tuh. Iya betul. Nah, jadi kalau cewek udah malu-malu terus udah mau dimintai bantuan itu secara mendadak saja gitu. Nah, itu udah Itu menunjukkan. sudah menunjukkan gitu. Ngasih sinyal ya. Ngasih sinyal. DDS. Saya tuh sebenarnya bisa dibilang laki-laki kurang peka. Oh, berarti. Kenapa saya kurang peka tuh? Karena kata mantan saya kurang peka. Oh. Tapi saya kalau yang beginian mah ahli lah. Iya, Ah. cuma kurang peka doang. Cuma kurang peka doang. Saya Ya. juga nggak tahu kurang pekanya gimana. Iya, tuh pesan-pesan Buat tuh. mantan komen aja. Mau mantan Bayu, mantan itu. Mantan ini Oh, ya oh. yang sekarang lagi di Cicaheum, Cicaheum, Cicalengka, Cicalengka, Cigondewa, Citereup, Citereup, Cimuleut, Cimbuluit, Cipeundeuy. Purwakarta. Wah, Oh, belum.
kan Ci. Cimahi, Ciberem, Cibiru, Cicaheum, Citurup tuh gitu lah. Cigondewa, Cibaligo, Cici yang lainnya. Cipendei. Jadi jangan pernah diam-diam suka ya. Jangan pernah diam-diam. Kalau suka ya diungkapin. Kalau suka ya diungkapin, bodoh. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya nanti sakit. Ujung-ujungnya pasti sakit. Dan cewek juga nih, terutama kalau ditolak. Dari salah satu. Ya, kalau ditolak itu gimana? Kalau diam-diam suka terus ya udah mau diungkapin terus ditolak gimana? Ya, itu good question gitu. Kenapa? Ketika kita sudah melakukan sesuatu gitu, kita berjuang itu, apapun udah dilakuin, sudah menunggu, sudah cetak, sudah antar jemput, sudah kirim GoFood ayam geprek Royal 666. Kira-kira mau beli ayam geprek bisa di GoFood, Shopee, sama di Grab. Oke, lanjut. Misalnya, ya udah gitu. Tapi kitanya tuh, aduh, sih ditolak nih. Itu enggak sih ditolak, udah langsung ditolak. Iya, dengerin dulu. Oke. Anda motong pembicaraan saya, Anda. Jadi kita tuh punya pikiran, aduh, sih ditolak nih. Pada saat itu yang harus Anda lakukan adalah nembak cewek Anda yang Anda suka. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita belum mencoba, kita nggak bakal tahu hasilnya seperti apa. Ya, jadi misalnya dia nggak suka ya udah berarti udah tahu. Nah itu seenggaknya kita sudah menyampaikan apa yang kita sampaikan, apa yang kita rasakan. Jadi nggak jadi pertanyaannya. Nggak jadi pertanyaan. Nanti mati penasaran Anda. Nah, jadi tembak aja. Urusan diterima atau tidak diterima itu urusan belakangan. Itu nomor kesekian lah. Yang pertama itu keberanian, men. Jangan gagu-gagu kalau mau itu harus pasti. Soalnya kalau misalkan pikiran kita seperti itu, kita mau maju tidak akan maju itu suatu hubungan gak bakal lanjut gitu, gak bakal ya udah itu jadi. Ini buat laki-laki bangsat. Tuh, BGST. Bangsat. Nah, ini saya mau ke topik selanjutnya. Apa? Masih DDS, diam-diam suka juga. DDS, okay. Tapi DDS di dalam hubungan. Jadi udah berhubungan tapi diam-diam suka sama cewek lain. Ya, ikut guys. Atau sebaliknya ya. Ini sudah saya bahas di forum yang berbeda. Ya, di forum yang berbeda. Jadi saya punya teori yang dibuat oleh saya sendiri. Ya. Kalau laki-laki itu suka kalau lagi belum punya pacar ya, mendekati banyak wanita itu bukan hal yang lumrah, hal yang bagus menurut saya. Karena di situ seperti seleksi alam. Gitu. Jadi proses pemilihan, penyulingan. Jadi kayak si Kanta Nyede yang nggak diseleksi langsung dikontrak. Ya, itu Persib itu salah. Jadi laki-laki itu mendekati banyak wanita ketika belum punya pacar. Tanda kutip ya. Ketika belum punya pacar itu adalah hal yang wajar. Ya, wajar. Karena seperti proses pemilihan. Nah, ketika laki-laki sudah berpacar, mau laki-laki mau perempuan ya, ini teori saya ini. Kalau misalkan sudah ada indikasi gitu, cuman ganteng, suka main musiknya, suka main bolanya, suka itu, saya suka ini itu udah salah itu, udah tidak wajar. Karena kenapa? Anda harus lihat lagi ke belakang, saudara. Bagaimana pacar Anda? Karena tidak ada manusia tidak ada manusia yang sempurna. Mau itu ustadz, haji sekalipun nggak ada. Presiden Vladimir Putin, Presiden Jokowi, Joe Biden, siapapun pasti ada salah gitu. Tapi saya mau nanya nih, misalnya kita ngechat cewek pas kita udah punya pasangan itu termasuk diam-diam suka atau enggak? Itu atau biasa aja cuma chat doang. Tapi kan cewek kita selalu menganggap yang lain. Iya. Kita tergantung menganggapnya seperti apa ya. Kita harus lihat dulu di balik motif laki-laki itu ngechat karena apa gitu. Apakah DDS, apakah karena tugas, apakah karena ada hal lain gitu. Mungkin hal yang berbeda gitu. Jadi bukan, maksud saya itu mungkin ada sesuatu something. Karena
mau bagaimanapun pertemanan antara laki-laki dan perempuan itu pasti ada saja. Tak bisa dihindarkan. Tak bisa dihindarkan. Apalagi yang sudah berpacaran kan pasti ada aja gitu kan. Nah, itu balik lagi ke kitanya. Bagaimana cara menanggapi si yang PC itu gitu. Tapi gimana kalau cuma nanyain tugas aja, cewek kita udah marah-marah? Bagaimana itu? Ya kita harus pengertian dulu gitu. Kita jelaskan karena dalam hubungan itu yang utama dan pertama adalah kepercayaan. Iya. Saya dengar dari cewek saya gitu. Oh. Hal yang didatengin gak ceweknya? Jangan. Hal yang pertama harus dipertimbangkan adalah ketika kita mau melakukan suatu hubungan, hal yang harus pertama kali dipertimbangkan adalah sikap buruknya. Itu bukan kata-kata saya ya, kata-kata orang. Hal yang pertama harus dipertimbangkan adalah sikap buruknya. Betul. Karena ketika kita sudah bisa menerima sikap buruknya, maka hubungan itu akan berjalan, akan terjaga. Karena sifat buruk itu memang sulit diubah, tapi dapat diubah. Nothing impossible in the world, man. Nothing impossible in the world. Ya. Okay. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Percaya proses. Ya, Bang Bes, Bayu Eka Lestari. Percaya proses. Jadi ya percaya aja gitu sama pacar. Ya memang sulit sih. Jadi harus saling pengertian ya. Saya akui membangun kepercayaan itu sulit. Tapi ketika kita merobohkan kepercayaan, niscaya itu mudah sekali. Ketika kita bermain api, sudah. Oh, jadi buat para kalian yang berpasangan, laki atau cewek, jangan pernah bermain api. Iya, betul. Jangan pernah chat cewek kalau ada niatan tertentu. Iya, betul sekali. Lagi ingin mendua itu nggak boleh. Iya, betul. Dengarkan. Iya, betul. Karena membangunnya itu susah, tapi merobohkannya itu mudah. Sama halnya seperti sholat. Asik, ngeri ya. Sholat sama seperti sholat. Sholat itu tiang agama. Pondasinya. Ketika kita sering bersolat, ya pondasinya kokoh. Ketika kita sudah alay gitu kan, banyak godaan nih mau sholat. Ketika sudah alay ya udah mudah aja, hancur agama. Begitu juga dengan kepercayaan. Ada motor. Begitu juga dengan kepercayaan. Sulit dibangun dari awal hubungan. Ketika sudah mau sempurna itu hubungan, hancur gara-gara itu tadi. Karena kepercayaan itu sulit dibangun oleh kedua pasangan, tapi mudah dihancurkan oleh salah satu pasangan. Oke. Dari Lexi ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Gak ada. Okay. Mungkin ada. Cukup. Iya, seperti itu. Sepertinya sudah ya. Iya. Sudah. Kita menemani sekitar 20 menit. Mungkin akan ada yang dipotong-potong. Iya. Kita akan ada di video selanjutnya ada topik menarik lain. DDS lagi juga. Tapi beda DDS. DDS apakah itu? Sampai jumpa.